Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan ide bisnis yang telah kami rancang, yaitu khususnya di bidang bahan bakan, yaitu telur ayam. Dan kami berencana untuk memproduksikan dan memasarkannya di daerah Tanimbar, sehingga kami mengambil nama perusahaan yaitu Talor Tanimbar. Jadi telur ayam pada umumnya merupakan komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, namun sangat disayangkan komoditas ini harganya cenderung tinggi di Provinsi Maluku. Oke, next. Jadi Talor Tanimbar ini beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, yaitu Faris Koiriata sebagai direktur dan co-founder, dan kemudian ada Raymond Gonzalez yaitu sebagai komisaris dan co-founder. Kemudian ada kepala produksi yaitu Alvaris Adelbert Kawi, dan kepala logistik yaitu Suryani Sarloy. Oke, next. Yang selanjutnya akan saya jelaskan kenapa sih kita memilih di sektor penyedia telur. Karena seperti yang kita tahu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, bahwasannya margin perdagangan dan pengangkutan MPP telur ayam di Provinsi Maluku pada tahun 2018 adalah sebesar 32,10% dan merupakan tertinggi ketiga di Indonesia setelah Provinsi Bali dan Provinsi Sumatera Barat. Oke, next. Oke, jadi karena latar belakang tadi, kita telah menganalisis terlalu panjangnya pengiriman telur dimulai dari 4 aspek, yaitu yang pertama si produser sendiri, kemudian disalurkan ke distributor, kemudian ke pedagang eceran, dan kemudian ke produsen konsumen itu sendiri gitu. Jadi di sini kami telah membentuk Talor Tanimbar Farm yang dimana didirikan pada 29 September 2021 oleh 4 orang tadi, yaitu Faris Koiriata, Raymond Gonzalez, Alvaris Adelbert Kawi, dan Suryani Sarloy. Di mana kami memiliki visi yaitu menjadi garda terdepan dalam menyuplai telur ayam ras dengan kualitas baik dan harga yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya di Kepulauan Tanimbar. Jadi melihat dari permasalahan tadi, kita juga telah merancang usaha ini dari awal hingga akhir, baik itu dari pemilihan dan perawatan ayam telur kita, kemudian penyusunan kandang dari ayam tersebut, kemudian pemasaran seperti apa, kami telah menyediakan seluruhnya, kurang lebih seperti itu. Oke, next. Oke, mungkin selanjutnya seperti yang saya dijelaskan oleh Mas Faris Koiriata, untuk beberapa aspek yang penting untuk mendirikan suatu usaha dalam beternak ayam petelur ini, salah satunya yaitu yang paling utama yaitu penentuan lokasi usaha itu sendiri, di mana lokasi atau tempat budidaya beternak ayam petelur tentunya sangat penting diperhatikan. Hal ini merupakan langkah awal yang mungkin terlihat simpel, tetapi sangat mempengaruhi daripada kelangsungan usaha tersebut. Nah, mulai dari investasi jangka panjang, pemeliharaan ayam, sampai dengan distribusi hasil telur itu sendiri. Mungkin untuk beberapa faktor yang penting untuk diperhatikan dalam pemilihan lokasi lahan ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk lokasi yang jauh dari keramaian atau perumahan penduduk. Karena setiap kegiatan usaha pasti mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatif beternak ayam petelur itu sendiri yaitu limbah kotoran ayam, tentunya sangat mengganggu masyarakat. Oleh karena itu pemilihan lokasi yang jauh dari pemukiman sangat diperlukan. Maka Talor Tanimbar atau TT Farm ini direncanakan akan dibangun di Jalan
Budiono, Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Kemudian untuk poin kedua yang terpenting yaitu lokasi yang sudah dijangkau dari pusat pemasaran. Nah, hal ini berkaitan dengan biaya transportasi yang haruslah ditekan seminimal mungkin. Maka lokasi yang dekat dengan pasar tentu akan sangat meminimalisir biaya transportasi, di mana hal itu nantinya akan meningkatkan keuntungan. Nah, sedangkan jarak dari TT Farm yang rencananya akan dibangun ini hanya butuh waktu kurang lebih 5 menit ke pasar Omele Sipnana yang merupakan salah satu pasar modern di kota Saumlaki. Kemudian untuk poin ketiga yaitu lokasi yang bersifat menetap atau tidak berpindah-pindah. Nah, suatu usaha akan sulit berhasil jika sering berpindah-pindah tempat yang dimana karena dapat meresahkan konsumen atau stakeholder. Begitupun dengan kandang yang akan kita bangun di lokasi tersebut merupakan aset mati atau permanen, di mana tidak perlu terlalu mewah. Yang penting ayam dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan telur. Seperti itu. Next, selanjutnya. Untuk aspek berikutnya yang perlu diperhatikan yaitu dalam penentuan lokasi usaha, yaitu penentuan atau luas daripada kondisi lingkungan. Nah, untuk luas dan kondisi lingkungan sendiri, rata-rata ukuran kandang baterai ya untuk jenis kandang yang kita gunakan atau modelnya itu kandang baterai untuk ayam petelur adalah dengan panjang 120 cm dan lebar 35 cm. Kemudian tinggi depan 40 cm dan tinggi bagian belakangnya itu yaitu 37 cm per set. Panjang ini dibagi menjadi 4 sekat. Nah, tiap sekat itu panjangnya menjadi 30 cm dan diisi oleh 2 ekor ayam per sekatnya, sehingga per setnya ada 8 ekor ayam. Total panjang kandang untuk 13 set adalah 13 kali 120 cm yaitu 1560 cm atau 15,6 meter. Jika kita tingkat pertama dan kedua masing-masing ada 5 set dan tingkat ketiga ada 3 set dengan layout seperti gambar di samping, maka ruang minimal untuk kandang ini adalah 2 kali 6 meter. Bagian samping tetap perlu diberi space sehingga bangunan yang akan kita bangun dibuat dengan ukuran 2 kali 7 meter. Kemudian aspek berikutnya yang perlu diperhatikan yaitu biaya lahan yang optimal. Nah, untuk biaya lahan ini sendiri biasanya tergantung daripada hasil negosiasi dan kemampuan masing-masing orang selaku pendiri usaha. Harga tanah per meter persegi juga dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, untuk perencanaan usaha kami ini lakukan dengan asumsi biaya lahan per meter sebesar Rp200.000 dan luas kandang yang kita butuhkan seperti yang sudah dijelaskan 2 kali 7 meter, maka minimal biaya yang harus dikeluarkan untuk pembelian lahan sebesar Rp2.800.000. Ini merupakan harga sewa lahan, harga lahannya saja di luar daripada biaya pembersihan lahan dan pembuatan kandang itu sendiri. Dan next, nah ini untuk peta lokasi yang akan kita bangun, di mana kelihatan ini Talor Tanimbar, di mana berdekatan dengan Batalion Yonif 734 SNS, sehingga kurang lebih dapat dikatakan untuk mulai usaha kita ini di suatu tempat yang lumayan aman dan dekat dengan pusat perbelanjaan yaitu Pasar Omele Sipnana. Seperti itu. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan. Lanjut. Yang berikutnya penyusunan kandang. Nah, untuk penyusunan kandang ini ada beberapa tahapan, yaitu tahapan persiapan sarana dan peralatan, terus tahapan sistem ayam bertelur. Nah, untuk penyiapan atau persiapan sarana dan peralatan ini ada terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu suhu kandang, yang kedua kelembapan, ketiga penerangan dan pemanasan kandang, dan yang keempat ada tata letak kandang. Nah, untuk suhu kandang sendiri berkisar antara 32 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Nah, untuk suhu kandang biasanya pemakaiannya menggunakan penghangat. Yang berikutnya yaitu untuk kelembapan. Nah, untuk kelembapan sendiri berkisar antara 60 sampai 70%. Nah, kelembapan penting karena jika terlalu kering dan panas maka akan menurunkan produktivitas dari ayam. Nah, di Indonesia termasuk beruntung karena
di Indonesia terdapat iklim tropis yang memiliki kelembapan yang sangat tinggi. Nah, yang berikutnya untuk penerapan dan pemanasan kandang. Nah, untuk pemanasan dan penerangan ada harus suhunya itu lebih rendah dari suhu yang disarankan. Nah, penggunaan penerangan sebaiknya dilakukan pada malam hari karena pada malam hari suhu relatif lebih rendah. Yang berikutnya untuk tata letak kandang. Nah, hal ini berkaitan dengan posisi atau arah dari kandang. Untuk arah kandang sendiri sebaiknya menyerong dari timur ke barat supaya menekan pengumpulan panas di dalam kandang. Yang berikut ada sistem kandang ayam bertelur. Nah, untuk sistem kandang ini ada dua, di mana ada sistem kandang koloni dan sistem kandang individual. Nah, untuk sistem kandang koloni sendiri berfungsi untuk menampung ayam dalam satu kelompok. Nah, kandang koloni ini biasanya digunakan untuk menampung ayam dewasa dalam jumlah banyak di setiap sekatnya. Kandang koloni banyak dipilih karena lebih menghemat lahan dan biaya pembuatan kandang. Untuk sistem kandang individual, sistem kandang ini berkebalikan dari kandang koloni. Kandang individual ini merupakan model kandang yang digunakan untuk menempatkan satu ayam di setiap kandangnya atau di setiap sekatnya. Untuk sistem ini memakan banyak ruang, tetapi dalam pengontrolannya lebih mudah. Nah, untuk peralatan kandang ayam bertelur sendiri ada beberapa tahapan, yaitu ada tempat makan dan minum, ada tempat suplemen, sistem alat penerang, alat lantai, tempat bertelur, dan tempat bertengger. Nah, untuk budidaya ini melengkapi peralatan untuk budidaya ini, tempat pakan biasanya menggunakan pipa paralon yang dibelah, akan tetapi untuk meminimalisasi pakan yang hilang, maka tempat pakan berbentuk trapesium akan lebih baik. Untuk tempat suplemen, tempat ini meletakkan rasum atau makanan ayam bertelur dengan ukuran kapasitas yang bermacam-macam, sehingga peternak mudah untuk menyesuaikan kebutuhan untuk kandangnya. Tempat resum atau makan ayam ini biasanya digunakan pada kandang koloni. Yang berikutnya, sistem alat penerang. Nah, untuk sistem alat penerang ini memerlukan lampu untuk menjaga suhu yang ada di dalam kandang. Fungsi dari lampu biasanya mempengaruhi proses kematangan organ reproduksi ayam bertelur. Nah, intensitas cahaya yang dibutuhkan adalah sebanyak 10 atau 20 lux pada saat masa layar. Untuk mendapatkan intensitas tersebut diperlukan 17 lampu pijar 15 watt dengan jarak 3 meter per lampu. Untuk alas lantai, untuk alas lantai ini dapat terbuat dari sekam padi dengan ketebalan sekitar 10 cm. Perlu diperhatikan agar membersihkan lantai kandang agar menjaga sarang dari jamur dan penyakit. Yang berikutnya tuh untuk tempat bertelurnya. Untuk tempat bertelur ini biasanya dibuat dengan memudahkan atau memanen hasil dan agar telur tidak kotor. Nah, tempat bertelur dapat berbentuk kotak dengan ukuran 30 x 35 dikali dengan 45 cm. Kotak diletakkan di pojok kandang agar mudah dilakukan pengambilan telur dari luar. Nah, untuk tempat bertengker ditunjukkan sebagai tempat ayam untuk beristirahat dan dibuat tertutup agar terhindar dari angin serta letaknya lebih nyaman. Nah, next. Oke, kemudian di sini ada perawatan. Nah, yang pertama di sini harus memahami jenis ayam petelur yang dipilih. Nah, dalam merawat ayam petelur, yang perlu diperhatikan itu adalah jenis ayam res yang akan dibudidayakan. Nah, hal ini harus mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya adalah produksi telurnya yang harus tinggi, kemudian kualitas telurnya, kemudian ayam petelur dari bibit yang sudah diketahui keunggulannya, serta ayam yang dipilih harus mencapai usia dewasa kelamin.
Nah, di Indonesia yang sering dibudidayakan ada 2 jenis ayam petelur, yaitu ayam petelur coklat dan ayam petelur putih. Di sini ada karakteristik dari untuk karakteristik ayam petelur putih, yaitu ayamnya berwarna putih, telurnya berwarna putih, sensitif terhadap berat badan tubuhnya yang ringan. Kemudian ayam ini paling banyak dijumpai di pasaran. Nah, untuk ayam petelur coklat, karakteristik ayamnya berwarna coklat, telurnya pun berwarna coklat. Ayam ini sulit dijumpai dan cenderung lebih mahal untuk dibeli. Harga telurnya lebih mahal dan ukuran telurnya juga lebih besar dan mahal. Dan ayam ini bisa dijadikan sebagai ayam daging. Kami lebih memilih membudidayakan ayam petelur dari ayam petelur coklat karena selain telurnya yang dihasilkan, dagingnya juga bisa dijual. Itu sebabnya ayam petelur ini termasuk dalam dwiguna, yaitu penghasil telur dan daging. Walaupun kita ayam petelur coklat ini cenderung mahal dari ayam petelur putih, tapi harga dari produksi ayam petelur coklat ini lebih mahal dibandingkan dengan ayam petelur putih. Yang kedua, di sini ada perawatan ayam petelur yang untuk perawatan ayam petelur yang dibutuhkan, di sini ada perawatan kandang ayam telur. Nah, kebersihan kandang ayam merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan. Kandang yang bersih akan menciptakan telur-telur berkualitas dan melancarkan penjualan. Kondisi kandang yang bersih dapat menghindarkan ayam dari stres sehingga ayam dapat lebih sering bertelur. Dan vaksinasi ayam. Nah, selain menjaga kebersihan kandang, gigit ayam yang kita rawat wajib diberi vaksin. Tujuan dari vaksin ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari serangan virus. Untuk pelaksanaan vaksinasinya dapat dilakukan dengan melalui tetes mata atau tetes hidung ayam. Tetes hidung ayam umur 4 hari sampai 14 minggu, atau mencampurkan vaksin dalam air minum ayam yang akan diberikan. Kemudian pemberian makan. Nah, untuk pemberian pakan di sini ada 2 fase, yaitu fase starter dan fase finisher. Untuk fase starter dibutuhkan sebesar 1.520 gram pakan per ekornya hingga berumur 4 minggu. Zat gizi yang terkandung dalam pakan terdiri dari protein 22-24%, lemaknya 2,5%, serat kasarnya 4%, kalsiumnya 1%, fosfornya 0,7-0,9%. Yang kedua itu fase finisher. Ada fase finisher ini membutuhkan 3.829 gram per ekornya. Dan gizi yang terkandung dalam pakan ini terdiri dari proteinnya 18-21%, lemaknya 2,5%, serat kasarnya 4,5%, kalsiumnya 1%, fosfornya 0,7-0,9%, dan energinya 2.900 sampai 3.400 kilokalori. Kemudian pemberian suplemen. Nah, untuk pemberian suplemen secara berkala sangat dibutuhkan untuk mencegah timbulnya penyakit yang dapat merugikan usaha budidaya ayam telur. Suplemen yang sangat direkomendasikan untuk ternak ayam ini adalah suplemen organik atau probiotik ayam KDM. Kemudian pastikan ayam aman dalam serangan predator. Nah, beberapa predator ayam adalah kucing, anjing, dan rabun yang dapat mudah menyerang ayam dengan
Oleh sebab itu, pastikan bahwa kandang ayam cukup tertutup dan terbuat dari bahan yang kuat, dilengkapi dengan kawat di sekitar kandang untuk mencegah predator menggali tanah dan masuk dalam kandang. Hal serupa yang dapat dilakukan adalah menutup setiap celah yang ada dengan menggunakan kayu atau ubin. Cara merawat ayam petelur juga bisa dilakukan dengan membuat kandang yang dialiri aliran listrik untuk mencegah predator masuk dalam kandang. Kemudian di sini ada resiko khusus dan mitigasinya. Setiap upaya yang melibatkan makhluk hidup pasti akan dihadapkan dengan risiko penyakit dan moralitas yang terkadang tidak bisa diterima. Nah, untuk resiko, yang pertama di sini ada resiko kelangkaan. Berada di negara yang iklim tropis seperti Indonesia ini membuat musim dapat berubah secara ekstrim pada waktu ke waktu tertentu. Pada musim kering yang berurutan, kami telah menyusun strategi untuk melakukan pembelian stok makan. Kemudian yang kedua di sini ada resiko perubahan cuaca. Nah, dalam periode tertentu terdapat beberapa waktu di mana terjadi peralihan cuaca baik dari musim kemarau ke musim penghujan atau sebaliknya. Atas peralihan cuaca ini seringkali ayam petelur mengalami stres yang tentunya akan mempengaruhi kondisi fisik dan produktivitas ayam dalam menghasilkan telur, serta mencegah ayam menjadi rentan penyakit dan menghasilkan telur yang kurang sempurna. Resiko ini bisa diminimalisir dengan menyiapkan kipas cooler, artinya suhu kandang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan ayam. Nah, sistem ini berjalan secara otomatis. Kemudian yang terakhir yaitu resiko fluktuasi harga. Nah, meski diklaim telur ayam ini memiliki peluang besar yang luas, namun bukan tidak mungkin terjadinya fluktuasi harga. Resiko fluktuasi harga ayam bisa terjadi akibat oversupply yang menyebabkan harga telur ayam anjlok. Fluktuasi harga terakhir terjadi pada bulan Mei kemarin 2020, di mana harga menyentuh hingga level terendah yaitu di harga 18.000 per kilogram. Selanjutnya merupakan analisis ekonomi daripada usaha kami, bisnis ayam petelur ini. Bisa dilihat untuk yang pertama yaitu estimasi modal daripada Talor Tanimbar Farm ini sendiri, di mana modal yang total modal yang kita perlukan sebesar Rp15.110.000 dengan rincian sebagai berikut. Di antaranya ada modal lahan, di antaranya pembelian lahan yang tadi 2 kali 7 meter, kemudian ada pembersihan lahan untuk 2 orang sebesar 200.000. Kemudian untuk bahan kandangnya sendiri terbuat dari kayu, totalnya 2.400.000. Kemudian untuk pagar-pagarnya sendiri atau untuk sampingannya menggunakan bambu 500.000. Kemudian ada atap terbuat dari asbes. Kemudian instalasi air sebesar 1.400.000 dan untuk instalasi air sebesar 400.000. Kemudian untuk tempat makan dari paralon 6 buah yaitu 350.000. Kemudian ongkos pasang kandang ini untuk 3 orang tukang sebesar 1.200.000. Kemudian untuk modal pulet atau bibit ayam sendiri yaitu DOC ayam petelur sebesar sebanyak 120 ekor dengan harga per ekornya 11.500, totalnya 1.380.000. Kemudian jasa pengiriman daripada dan karantina daripada DOC itu sendiri sebesar 1 juta. Kemudian untuk pakan instan EH711 4 karung 200 kg sebesar 1.340.000 dan pakan DOC-nya sendiri 10 kg sebesar 100.000. Kemudian untuk jasa pengiriman di sini estimasi kami 2 juta menggunakan kapal sehingga total modal estimasi yang kami perlukan sebesar 15.110.000. Setelah itu ada pun estimasi keuntungan daripada usaha kami yaitu Talor Tanimbar Farm ini, di mana asumsi penghasilannya itu 80%, berarti daripada 100 ekor ayam itu diperoleh 80 butir per harinya. Jika dijual dengan harga sesuai harga di Tanimbar sebesar 2.400 per butir, maka harga jualnya itu sendiri di Sukamaki sebesar 2.500, sehingga keuntungan kotor yang dapat
kita peroleh yaitu sebesar 6 juta per bulan. Kemudian untuk estimasi biaya pakan 1.980.000, sehingga jika dikurang keuntungan bersih yang kami peroleh sebesar 4.020.000 per bulan. Maka jika dibagi dengan waktu sampai panen, maka waktu untuk kembali modal itu sendiri sebesar selama 3,8 bulan untuk modal kami yang tadi bisa kembali seperti itu. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya seperti yang di presentasi tadi, dan harapannya ide bisnis ini akan dilancarkan dan dilaksanakan setelah tahun ini selesai. Jadi awal tahun kami akan segera memulainya di Tanimbar. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.